Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan juga saya sapa nih para orang tua yang saat ini tengah berada di rumah, terutama juga menemani anak-anak Anda dalam belajar ataupun juga berkegiatan selama pandemi COVID-19 ini. Kegiatan belajar di rumah, kegiatan yang tentunya juga lebih banyak bersama anak-anak Anda selama beberapa bulan terakhir ini tentunya menimbulkan juga beberapa permasalahan, terutama tingkat stres para orang tua dalam menghadapi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Lantas bagaimana menghadapi tentunya kesulitan orang tua dalam mengajar anak-anak ataupun juga menghadapi anak-anak selama masa pandemi COVID-19 ini di rumah? Kita akan berbincang pada kesempatan pagi hari ini pemirsa bersama dua narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Wasmin Al-Rishad ya, performance coach dan juga ahli pendidikan anak. Selamat pagi Pak Wasmin. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Ibu Lilis Komaria, psikolog klinis dan juga keluarga. Selamat pagi Bu Lilis. Pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Dan pemirsa, Anda pun dapat ikut bergabung bersama kami. Saya melihat terlebih dahulu ke Pak Wasmin. Pak Wasmin, ini cukup lama durasinya, bahkan juga tampaknya akan diperpanjang nih rencana pemerintah untuk membuat proses belajar daring ini di rumah. Tapi sebelum melihat begitu panjangnya proses ini bagaimana sebetulnya ketika melihat awal para orang tua ini harus mengajar ataupun juga mengawasi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Pak Wasmin melihatnya seperti apa ketika awal dan saat ini masih berlangsung nih Pak Wasmin? Iya, orang tua kan awalnya senang ya ketika bisa ngumpul dengan anaknya. Dia awalnya senang, lama-lama stres. Kok anaknya susah diatur gini gitu. Sementara ada juga orang tua yang lain ketika menghadapi work from home, learn from home, mereka kok asik-asik aja. Bahkan ada beberapa orang tua ya yang testimoni ke Bu Lilis, gimana Bu Lilis? Jadi emang biasa saja karena online itu kan suatu metode, salah satu metode media aja. Jadi hanya belajar di rumah. Jadi orang tua, biasa aja, anak juga mengerjakan biasa. Kemudian juga ada juga yang bilang di rumah malah kita kegiatan rutin, misalnya sudah bangun pagi, kemudian ada ibadah, misalnya qiyamul lail, kemudian sudah qiyamul lail paginya olahraga bersama, setelah olahraga bersama mereka sarapan, kemudian mandi, mengembangkan bakatnya apa, misalnya kalau yang dia seni ke gitar, kemudian dia yang mengembangkan menulis jurnal gitu, ada yang mengembangkan ke yang lain ngevlog gitu. Jadi hal ini bisa jalan gitu, jadi ya biasa aja jalan. Orang tua yang bisa begini kayaknya diperpanjang juga nggak masalah. Kalau yang seperti itu ya, Pak, yang senang menghadapi anak-anaknya dengan mungkin kreativitas yang tinggi. Tapi bagaimana fakta di lapangan sebetulnya yang tadi disampaikan bahwa awalnya senang, tetapi ternyata di tengah-tengah banyak yang stres nih, Pak Wasmin. Ya itu adalah problem ketika orang tua mengeluhkan anaknya susah diatur. Pertanyaannya, anak susah diatur atau orang tua yang nggak bisa ngatur. Nah kan jadi akhirnya kita bicara tentang bagaimana bukan mengubah perilaku anak terlebih dulu, tapi bagaimana kita bisa mengubah perilaku orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Isu mendampingi anak di rumah ini kan bukan hanya saat COVID sebetulnya. Dari dulu kita juga sering membahas tentang kesulitan orang tua ketika memutuskan anaknya homeschooling. Ini bahasanya hampir mirip seperti sekarang ini. Ketika anak liburan dari pesantren di rumah kok jadi seperti kuda lepas di gedogan kalau Sunda mah ya. Jadi seperti orang sudah di pesantrennya gimana, kok di rumah kok beda dengan di pesantren. Ini isu-isu tentang bagaimana orang tua kok kesulitan mengkondisikan anak di rumah. Orang tua kok seperti nggak punya tenaga di rumah itu untuk bisa membuat anaknya kerjasama. Kemarin juga ada yang mengeluh ya, ada yang mengeluh misalnya, kalau di sekolah itu anak saya itu aman-aman aja gitu ya, bagus. Nah pas sekarang learning distancing ini tuh malah buat trouble lah di rumah, nggak mau lah ngerjain gitu, malah main game lah gitu. Nah saya bilang begini, anak ibu ke guru bisa ikut aturan.
dia bisa mau melakukan apa yang diinstruksikan sama guru. Nah, ketika misalnya orang tua mengajak kok tidak bisa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan iya, seperti itu, Bu Lis. Tapi kalau tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Wasmin adalah bukan masalah bagaimana anak yang tidak bisa diatur ataupun juga diberikan pelajaran seperti itu atau ketidaksiapan orang tua dalam memberikan ataupun juga mengatur anak. Nah, ini bagaimana melihat bahwa apakah memang ada ketidaksiapan orang tua untuk menerima sistem untuk mengajar anak di rumah ini nih, Bu Lilis? Iya, sebelum pandemi ini sebenarnya juga orang tua sudah mulai ada masalah tentang hal itu. Misalnya orang tua yang menyekolahkan anak di boarding, pas pulang itu pasti biasanya masalah, ini gimana sih kalau di boarding gini-gini, di rumah dibangunkan sholat aja susah gitu. Nah, jadi kan sebelum pandemi aja sudah ada gitu. Nah, ditambah juga sekarang dengan pandemi gitu ya, tambah gitu. Nah, berarti kalau begitu kembali lagi tadi yang pertanyaan saya, kenapa dengan guru dia bisa bekerja sama, tetapi kenapa dengan orang tua tidak bekerja sama? Sementara ada orang tua bisa kerja sama yang tadi saya ceritakan. Anak di rumah misalnya ketika dia mau ngambil gadget gitu, mau misalnya dia mau lagi menulis jurnal, dia laporan dulu. Aku sudah mandi, aku sudah melakukan pekerjaanku, kemandiannya sudah siap, oke, dapatlah gadget gitu. Nah, itu jalan ketika masa pandemi ini juga jalan. Tapi ada banyak gitu orang tua yang malah, ayo dong ini ngerjain tugas, ayo dong ngerjain tugas, ayo dong. Dan banyak yang klien-klien saya itu pada, jadi akhirnya saya mumet banget karena saya juga harus kerja, akhirnya simple, udahlah saya kerjain aja. Tapi lama-lama kan jadi saya juga jadi kesel juga, ini siapa yang sekolah sih? Dan akhirnya ini kayaknya di sekolah itu solusi praktis sementara ya. Baik, kita tahan dulu nih Bu Lilis dan juga Pak Wasmin. Lantas bagaimana sebetulnya untuk mengetahui karakter anak agar anak dan juga orang tua sekali lagi ketika berada di rumah tetap bisa romantis satu sama lain antara anggota keluarga, bukannya saling bersiteru? Kita akan kembali berbincang, tetaplah bersama kami di